Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat, imbas pembangunan proyek gorong-gorong. Pengendara terjebak macet 1 jam lebih, bahkan anak-anak terlambat ke sekolah gara-gara kemacetan parah. Bocah SD ini hanya bisa terdiam, bingung melihat kemacetan parah di depannya. Ia pasrah tidak bisa sampai ke sekolah karena kemacetan panjang di Jalan Cinere Raya, Depok. Menurut warga, kemacetan di depan Mall Cinere ini sudah terjadi beberapa hari, imbas pembangunan proyek gorong-gorong untuk mengatasi banjir. Bahkan sistem kontraflow yang diterapkan malah memperparah kemacetan hingga 2 km di kedua arah, yaitu dari arah Depok menuju Jakarta maupun arah sebaliknya. Padahal kontraflow ini rencananya diberlakukan hingga 23 Desember mendatang. Dari pagi sama jam pulang kerja, berangkat kerja sama pulang kerja. Dari kapan sih Bang? Itu dari tanggal 17. Sampai rencananya sampai kapan? Di Pelangnya sih cuma tanggal 30. Tapi ada kalau pagi atau pas macet ada petugas nggak sih Bang? Ada, tapi cuma beberapa doang. Cuma beberapa. Dari mana Bang? Ini dari Polsek Cinere. Kemacetan di kawasan ini terjadi setiap waktu pada jam sibuk seperti pagi hari. Kemacetan juga terjadi hingga ke jalan perumahan warga atau ganggang lantaran pengguna jalan berebut untuk mendapat akses jalan alternatif. Untuk mengurangi kemacetan, polisi membuka jalur kontraflow untuk sepeda motor. Puluhan personel gabungan polisi dan Dishub disiagakan di sekitar simpul macet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Netizen Indonesia memang luar biasa. Protes mereka ke Oxford University yang tidak menyebut peneliti Indonesia dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti di Sumatera Barat berbuah manis, pemirsa. Oxford akhirnya mencantumkan nama peneliti Indonesia yang ikut terlibat dalam ekspedisi tersebut. Tangis haru terjadi saat peneliti Indonesia Septian Andriki bersama peneliti Oxford University Christopher Good menemukan bunga langka Rafflesia hasselti di tengah hutan Sumber Kudus, Sumatera Barat. Septian, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, terisak ketika menemukan jenis Rafflesia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penantian Septian yang akrab disapa Deki selama 13 tahun akhirnya terbayar dengan melihat langsung Rafflesia hasselti. Momen haru ini dibagikan Tris Torogut yang juga ahli tumbuhan parasit di akun media sosial X pribadinya. Momen penemuan bunga langka ini juga diunggah akun media sosial Oxford University. Dalam narasinya, mereka hanya menuliskan nama Tris Torogut sebagai penemu bunga. Unggahan ini kemudian memicu reaksi keras dan mendapat kecaman dari netizen Indonesia lantaran nama peneliti Indonesia tidak ditulis dan diapresiasi. Protes keras juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam komentarnya di unggahan tersebut, Anies menuliskan komentar tajam. Anies menggunakan istilah non-playable character atau NPC, istilah dalam dunia game yang merujuk pada karakter figuran yang tidak penting. Anies pun meminta kepada Oxford University untuk menyebutkan nama-nama peneliti Indonesia yang ikut dalam ekspedisi. Usai diserbu netizen Indonesia, Universitas Oxford kemudian mengunggah ulang video penemuan bunga berikut narasinya yang telah memasukkan nama peneliti Indonesia Septian Andriki sebagai penemu. Meski telah mengklarifikasi, unggahan tersebut tetap diserbu netizen Indonesia yang terlanjur kesal lantaran Oxford menihilkan peran peneliti lokal dalam penemuan bunga langka Rafflesia hasselti. Ada saja ide kreatif dari Gen Z, pemirsa, salah satunya adalah mempopulerkan sarapan rebus-rebusan. Meski sederhana, makanan rebus-rebusan diklaim sehat dan juga ramah untuk ukuran pinggang. Tren sarapan rebus-rebusan diam-diam naik daun. Mulai dari ubi rebus, pisang rebus, hingga rebusan kacang, kini menghiasi piring-piring sarapan warga, khususnya para Gen Z. Di tengah kehidupan serba instan, makanan rebus kini menjadi pilihan. Meskipun sederhana, rebus-rebusan dinilai lebih sehat dibandingkan dengan gorengan. Selain rendah kalori, makanan direbus juga mudah dicerna, baik untuk pasien dengan gula darah, serta baik juga untuk menjaga lingkar pinggang.
Sarapan dengan menu rebusan juga ditanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui unggahan di media sosial, Menkes mengapresiasi gaya hidup yang dianggap lebih sehat ini. Seperti saya. Kalian keren deh, sudah mulai hidup sehat. Sebenarnya sarapan lengkap saya ini seperti ini. Dan saya juga suka kopi deh. Jadi plus ini. Sarapan saya itu sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Tren makan rebus-rebusan menunjukkan bahwa kesederhanaan justru menghadirkan energi positif. Asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar, rebus-rebusan tentunya bisa membawa manfaat bagi tubuh dan bonusnya lebih ramah di kantong. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di kawasan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan, Riau menolak direlokasi dan merusak sejumlah fasilitas. Sebelumnya rencana relokasi warga untuk mengembalikan fungsi Taman Nasional yang telah berubah menjadi lahan kelapa sawit. Meski dijaga puluhan aparat TNI, ratusan warga yang tinggal di dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo Pelalawan Riau tetap merusak sejumlah fasilitas di kawasan TNTN. Warga mencopot pelang nama pintu masuk kawasan TNTN di Dusun Torojaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui. Besi pembatas masuk kawasan juga dicabut dengan cara ditarik truk. Perusakan fasilitas negara ini dipicu protes warga yang menolak direlokasi keluar dari dalam Taman Nasional Tesonilo. Atas kejadian itu, Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Tesonilo telah melapor ke Polda Riau. Terkait pengembalian fungsi Taman Nasional, ya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan relokasi masyarakat dari dalam kawasan Taman Nasional ke daerah di luar kawasan Taman Nasional. Kisruh di Taman Nasional Tesonilo berawal dari rencana relokasi sekitar 7.000 warga dari dalam TNTN. Taman seluas 81.700 hektar ini akan dikembalikan fungsinya sebagai taman nasional setelah selama ini 90%-nya beralih fungsi menjadi kebun sawit. Akibat lahan hutan yang terus tergusur sawit, ratusan gajah kehilangan habitat, mati satu persatu dan terancam punah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah diwarnai tangis histeris anggota keluarga di Asahan, Sumatera Utara. Mereka tak menyangka rumah orang tuanya dibongkar setelah dinyatakan kalah di pengadilan. Salah satu anggota keluarga yang menyaksikan eksekusi rumah orang tua mereka di Jalan Malik Ibrahim, Kisaran, Kabupaten Asahan ini histeris. Ia tidak kuasa menahan sedih dan kecewa saat alat berat menghancurkan bangunan rumah. Namun keluarga hanya bisa pasrah saat jurusita Pengadilan Negeri Kisaran membacakan putusan eksekusi terhadap perkara perdata antara Hajar Rismala dan Sabar Sembiring. Dalam amar putusannya, seluruh eksepsi pihak tergugat ditolak seluruhnya karena penggugat memiliki akte jual beli yang sah dan berkekuatan hukum. Meski diwarnai isak tangis keluarga tergugat, eksekusi pembongkaran berjalan lancar dengan mendapat pengamanan pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.